Baik. Selamat malam Bapak dan Ibu semuanya. Selamat malam Pak Roni. Ya, selamat malam Mas Leo. Ya, sehat selalu ya Pak. Ya, sehat selalu, alhamdulillah. Baik, sebelum itu kita sapa-sapa dulu Pak pesertanya kita pada malam hari ini Pak. Di sini ada Pak Afgan Rabani. Selamat malam Pak Afgan Rabani. Ini membernya kita dari WhatsApp nih Pak. Lalu yang kedua ada Kak Bernadetta Bulan Haji. Selamat malam Kak Bernadetta. Lalu selanjutnya ada Kak Cynthia nih. Selamat malam Kak Cynthia. Lalu ada Kak Evi. Nah, ini membernya kita dari Telegram nih Pak. Selamat malam Kak Evi. Lanjut ada Kak Vero. Selamat malam Kak Vero. Oke. Wah, ini katanya teman-teman kita udah pada ingin langsung masuk ke materinya kita pada malam hari ini Pak. Iya, silakan Mas Leo dimulai. Oke, baik, saya izin share screen dulu ya Pak. Oke, baik, selamat malam Bapak dan Ibu semua pada malam hari ini. Sehat selalu ya buat kita semua dan salam cuan buat kita semua. Nah, jadi pada kali ini temanya pada malam hari ini yaitu cari cuan dengan paham karakter pair. Jadi ini dalam forex itu kan ada banyak pair nih. Nah, setiap pair itu memiliki karakternya masing-masing. Ada yang karakternya agresif, ada yang tenang, ada yang nggak terlalu agresif, yang moderat lah, yang biasa-biasa aja. Nah, itulah pentingnya kita untuk paham karakter setiap pair. Supaya apa? Waktu kita trading, kalau kita nyangkut di satu posisi atau kita ada posisi di sana, kita nggak panik. Jadi kita udah paham petanya mau kemana dia. Nah, sebelum kita lanjut ke materi, buat Bapak Ibu yang benar-benar masih pemula, saya ulangi lagi untuk materi yang minggu-minggu lalu, yaitu dari pengertiannya forex itu sendiri, yaitu forex itu singkatan dari foreign exchange, yang adalah transaksi yang memperdagangkan kedua mata uang di dua negara yang berlangsung selama 24 jam. Jadi 5 kali 24 jam pasarnya buka terus. Kita dagang apa kayak? Contohnya kita dagang Euro USD, terus GBP USD. Nah, itu transaksi forex itu kalau Bapak Ibu ke money changer atau jual beli sama teman. Nah, itu money changer itu termasuk transaksi forex ya. Jadi itu contoh nyata di dunia real lah. Kalau kita lihat ini ada pegadaian, nah itu salah satu contoh yang bisa kita lihat di dunia nyata. Selain yang kita biasa lihat di HP Android-nya kita ini, yang pencet di MetaTrader-nya kita. Nah, itu salah satu bentuk yang lain. Nah, keunggulannya apa sih pasar forex ini? Nah, yang pertama, pasar forex itu dia bisa transaksi dua arah. Nah, kan sering tuh Bapak Ibu ditawarin transaksi dua arah, terus bisa naik, bisa turun. Maksudnya kayak gimana? Oke, saya jelasin dulu buat Bapak Ibu yang masih benar-benar pemula di sini. Jadinya transaksi dua arah itu maksudnya kita bisa nge-buy, bisa nge-sell dulu, beli kontrak buy sama beli kontrak untuk dia turun, kontrak jual lah artinya. Nah, kalau kita nge-buy gimana maksudnya? Ya sama kayak bisnis pada umumnya lah, kita beli di bawah, jual di atas. Nah, kalau misalnya agak turun, kita bisa jual dulu posisinya, nanti kita tutup dengan pembelian. Nah, kita jual itu beli kontrak jual, habis itu kita tutup dengan harga beli. Itu bisa short lah, kalau istilah bursa efek, short selling lah. Dia ada naik, ada turun. Itulah maksudnya dari transaksi dua arah. Supaya Bapak Ibu nggak bingung nanti maksudnya dua arah gimana. Itu waktu kita pencet MetaTrader kan ada pilihan buy sama sell. Nah, itu naik itu buy, turun itu sell. Nah, ini contohnya sederhananya aja, kayak misalnya kita transaksi buy ditutup dengan jual. Tapi kalau misalnya kita transaksinya sell, buka dengan jual, ditutup dengan membeli lebih bawah lagi. Di sana kita akan mendapatkan sebuah keuntungan. Ini mungkin yang masih dibingungkan selama ini saya jelaskan ulang. Siapa tahu kalau Bapak Ibu ada yang ingin bertanya, bisa langsung tanya di tabel, di nomor Q&A atau di kolom chat juga boleh. Nanti saya jawab. Nah, realitanya di bisnis ini itu banyak banget orang yang mau belajar trading tapi ekspektasinya ketinggian. Modal $100 berharap bisa untung $1.000, bahkan $1.000 ngarepin bisa untung $10.000. Itu sering sekali terjadi sama kita. Kadang-kadang terjadi pada kita yang masih pemula di bisnis ini. Untung modal sekecil-kecilnya, untung yang sebesar-besarnya. Tapi yang terjadi apa? Rata-rata bahkan sebagian besar dari kita yang punya mindset kayak gini, yang mau untung besar kayak gini, itu malah mengalami kerugian di bisnis ini. Oleh sebab itu, kita harus berubah mindset-nya kita dulu. Bisa kita dengan cara belajar lagi atau enggak, ulangin lagi belajar, konsultasi di grup juga boleh, atau japri kita juga boleh. Ingin tanya nih soal trading forex yang benar gimana sih, mindset trading yang benar gimana. Nah, itu kita bisa diskusi atau curhat di grupnya masing-masing.
Nanti kita akan bantu jawab semuanya. Nah, sedangkan manfaatnya apa sih kita belajar untuk kita tahu karakter pair-nya itu seperti apa? Yang pertama, kita bisa membantu memilih pair mana yang cocok buat kita. Karena setiap dari kita itu punya karakteristik yang berbeda-beda, terus equity yang berbeda-beda. Nah, tentunya kan kalau equity-nya berbeda-beda, nggak mungkin dong pilih pair yang agresif banget, apalagi yang masih pemula. Kalau masih pemula, pilihnya pair yang agresif, terus pair-pair yang hasilin keuntungan besar, ujung-ujungnya apa? Ya uangnya kita habis semua di pair tersebut. Terus yang kedua, kita bisa memaksimalkan profit yang kita akan dapatkan. Sebagai contoh, kita orangnya sukanya scalpingan nih, nggak mau pair yang geraknya terlalu cepat. Ya, kita bisa coba di Euro USD. Sama nggak ada fundamental, itu pairnya sangat cepat. Bisa dipakai buat scalpingan tuh. Nah, itu kita bisa memaksimalkan profitnya di sana. Nah, yang ketiga, meminimalisir resiko. Sebagai contoh, setiap pair kan karakternya berbeda-beda. Ada yang agresif, ada yang resikonya kecil, tapi tetap ada resiko. Nah, itu kita bisa tahu dari sana. Dan kita bisa lihat nih, oke, berarti kalau misalnya saya masuk di pair, contoh yang paling beresiko paling kecil, Euro USD, nah, kita bisa dengan, oke, equity-nya segini, kan mengurangi resiko juga. Dan yang paling penting yang terakhir itu bisa mengurangi kita dari panik. Nah, contoh paling gampang, kalau kita pernah trading, tentunya kita pernah nyentuh pair gold ya, XAU USD. Nah, itu kan pair yang paling agresif tuh, termasuk salah satu pair yang agresif. Nah, terus kita masuk equity-nya jumbo lagi. Nah, ujung-ujungnya apa kalau kita nggak tahu karakternya XAU yang agresif? Ya kita panik dong kalau equity kita nyangkut di atas, atau enggak ada posisi nge-buy di atas, tiba-tiba diajak nyelam ke bawah. Kita posisi sell di bawah, diajak naik ke atas kayak waktu hari Jumat lalu. Kita panik jadinya. Nah, itulah pentingnya kita mengetahui karakter pair itu seperti apa. Nah, ini kita akan baca salah satu pair. Ini contoh karakteristiknya pair nih, kita ambil contoh Euro USD. Nah, pair Euro USD ini salah satu pair yang geraknya paling stabil. Kenapa? Karena salah satu pair yang paling ramai ditransaksikan Euro USD. Meskipun kayak itu, apakah bisa nggak pair ini geraknya kencang banget atau nggak banyak bentuk-bentuk candle-candle yang kayak besar-besar gitu, bisa nggak? Bisa-bisa aja. Itu terjadi ketika ada berita fundamental di dalamnya. Sebagai contoh nih, waktu kemarin kebijakannya ECB untuk tetap mempertahankan kebijakan moneter dan dolar Amerika, the Fed hawkish terus-terusan. Ujung-ujungnya apa? Euro USD ya jatuh terus-terusan. Itulah contohnya kenapa berita fundamental itu penting kita pelajari. Yang munculnya waktu jam berapa aja sih? Beritanya Euro itu kemungkinan muncul jam 4 sampai jam 6 malam. Itu waktu Indonesia Barat. Dan itu untuk medium dan high impact. Jadi area-area segitu yang perlu kita waspadai. Apalagi bersih-bersih posisi lah kalau kita bilang jam segitu untuk pair Euro. Tapi geraknya kenceng nggak? Ya, geraknya itu paling kenceng jam-jam segitu. Jadi kalau yang mau main swing itu biasanya senang banget kalau jam-jam segitu. Pasang posisi, pasang jaring, itu paling enak tuh. Kemungkinan besar cepat kena. Nah, kalau USD jam berapa? Oh, dolar sendiri biasanya muncul itu jam 19.30 sampai jam 22.00 WIB. Jadi jam setengah 8 sampai jam 10 malam. Itu kemungkinan besar berita-berita fundamental yang pasti akan terjadi kepada mata uang US dollar. Bapak Ibu kalau pernah trading di emas, itu jangan kaget kalau jam setengah 8 kok beritanya, kok goldnya makin menggila geraknya. Itu karena banyak berita fundamental yang terjadi di jam segitu. Nah, tapi kalau kita lihat dari rata-rata pergerakan hariannya di Euro USD, itu kisaran 75 sampai 150 poin. Nah, tujuannya apa sih kita tahu kayak gini? Supaya kita ekspektasi kita terhadap pair ini itu nggak terlalu tinggi. Dan kita bisa menempatkan TP dan SL yang sesuai. Kayak contoh nih, saya bilang kata-kata 75 sampai 150 poin. Tiba-tiba Euro hari itu jatuh nih sampai 140 poin. Kita udah panik nih. Aduh, panik nih. Nanti Euro bisa jatuh lagi nggak? Euro bisa naik lagi nggak? Kita cut loss. Ujung-ujungnya pullback lagi balik. Nah, padahal kalau kita tahu kata-kata gerakannya, kita bisa tahu nih kapan waktu yang tepat buat kita masuk dan kita bisa keluar dari pasar. Nah, untuk jam aktif perdagangannya Euro USD itu paling ramai jam 2 siang sampai jam 10 malam. Nah, untuk perhitungan poinnya itu kalau tiap pembukaan 0,1 kan di MRG nggak bisa buka 0,01, jadinya kita pakai perhitungan 0,1 itu kita dapat $1 per poinnya. Nah, kalau 1 lot $10 per poin per pips.
Nah, ini beberapa faktor yang bisa mempengaruhi kenaikan dan penurunan Euro USD. Apa sih faktor-faktor yang akan mempengaruhinya? Sebagai contoh kayak kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika, The Fed, itu sangat bisa mempengaruhi per Euro USD. Kayak contoh kemarin waktu The Fed agresif banget naikin suku bunganya. Tiba-tiba dari kebijakan Eropa Central Bank masih mempertahankan kebijakannya nih, nggak mau merubah kebijakannya menjadi lebih hawkish lagi. Yang terjadi apa? Euro USD ya jatuh terus, tertekan dia. Nah, mungkin sekarang kan udah ingin berubah dia. Mungkin di awal kuartal 3 dia sudah berubah kebijakan moneternya, diharapkan euro bisa naik lagi. Nah, yang ketiga ada data yang kita lihat adalah data-data ekonomi Eropa. Sebagai contoh negara-negara yang kita lihat kayak contohnya kayak negara Jerman, terus apa ya, Italia, itu juga harus kita lihat tuh negara-negara kayak gitu, negara-negara di Eropa, negara-negara besar. Lalu Prancis juga yang ketiga. Jadi kita harus lihat apakah negara-negaranya bagus perekonomiannya atau jelek. Kalau 3 negara itu jelek, khususnya Jerman, nah, ini kita harus waspadai untuk negara Eropa. Nah, kemungkinan besar kalau Jermannya kenapa-napa, euronya ikut kenapa-napa. Yang keempat, ini pasangan pair yang sangat santai pergerakannya, jadi kita nggak usah terlalu takut lah sama pair ini. Jadi salah satu pair yang paling liquid, spreadnya paling kecil, sama paling cepat itunya. Geraknya juga nggak terlalu cepat-cepat amat lah, sedang lah, seru lah kalau kita bilang. Cocok buat pemula kalau ingin trading. Nah, yang kedua itu pair GBP USD. Ini termasuk salah satu pair yang paling agresif sepanjang masa. Kenapa dia agresif? Karena pergerakannya itu bisa sampai 100 pips dia. Berapa jam aja bisa 100 poin dia gerak. Nah, untuk berita fundamental yang pengaruhi itu biasanya terjadi waktu jam 6 WIB, terus kadang-kadang juga jadi jam 16.30 sampai 19.45 WIB untuk yang high impact-nya. Jadi kalau dia yang pagi-pagi itu nggak gitu high impact lah, medium biasanya. Dia bahaya kalau dia udah di atas jam 4.30. Itulah berita paling bahaya untuk pair GBP USD. Nah, tapi kita harus ingat GU itu GBP USD ya. 93% tuh ditransaksikan di pasar forex dia. Contohnya, nah ini untuk rata-rata pergerakan hariannya GU sendiri itu 100 sampai 200 poin. Lebih besar daripada Euro USD tadi. Jadi jelas ini pair yang sangat berbahaya, bisa untung besar dan bisa rugi besar. Tapi kalau ditanya lebih bahaya daripada gold ya, lebih bahaya gold tetap. Untuk jam perdagangan aktifnya yang kita bisa perdagangkan yang paling sesuai ya, itu jam 3 sampai jam 10 malam. Itu jam-jam paling oke lah buat dagang GU. Karena dia suka gerak tuh jam-jam segitu. Nah, untuk nilai per poinnya hampir sama kayak yang tadi, 0,1 lot dapatnya $1 per lot, $1 per pips, dan kalau 1 lot dapat $10 per pips. Nah, ini beberapa faktor yang sangat mempengaruhi geraknya per GU ini. Yang pertama ya, tentunya sama kebijakan bank sentral baik dari Amerika maupun dari Inggris. Lalu yang ketiga kita lihat dari data-data ekonominya di Inggris. Apakah bagus nggak ekonominya Inggris? Kalau inflasinya kemarin tinggi sampai 9%, yang tertinggi sejak di kawasan Eropa, itu dampaknya apa buat negara itu? Itu kita harus pertimbangkan semuanya. Itu akan mempengaruhi naik turunnya mata uang GU ini. Nah, yang ketiga ini yang mungkin Bapak Ibu pasti pernah transaksikan adalah AUD USD. AU lah biasanya kita sebut. Nah, kalau pair AU ini dia lebih singkat daripada GU. Jadi lebih nggak begitu agresif, tapi juga nggak gitu santai. Di tengah-tengah lah, ibaratnya nomor 2. Nah, tapi lebih gerak daripada Euro USD dia. Ibaratnya GBP USD dulu yang geraknya paling kencang, terus AUD USD, baru Euro USD. Nah, fundamental yang sering muncul pada AUD USD ini kadang-kadang suka pagi dia. Jam 7:30, terus jam 11:30, itu biasanya berita-berita yang muncul. Itu antara kenaikan suku bunga, inflasi, unemployment rate. Jadi berita-berita yang cukup berat juga. Nah, ke Bapak Ibu, cara menghindarinya gimana? Kok trading di AU ini? Cukup sederhana sih sebenarnya. Biasanya kan saya sama Pak Roni itu sering share tabel MRG. Nah, itu kita bisa lihat waktu tabelnya, waktu di news. Pada tulisan AUD, terus merah, itu lebih baik kita hindari. Kenapa? Terlalu berbahaya buat kita trading di hari itu. Menurut jam aktif perdagangannya sendiri, ini agak panjang. Dari jam 7 pagi sampai jam
10 malam. Untuk nilai per poinnya sama kayak tadi. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi juga hampir mirip-mirip. Yang pertama, suku bunga bank sentral dari dua belah negara, kayak contohnya Amerika The Fed, terus Australia RBA, dan yang ketiga yaitu data-data ekonomi yang ada di Australia, apakah ekonomi membaik atau enggak, inflasinya bagaimana, unemployment rate-nya bagaimana, dan bisnisnya gimana, berkembang nggak di negara tersebut. Nah, ini yang paling sering ditanyakan. UJ, kemarin UJ turun nih, naik nggak? Nah, tapi kita harus ingat, pair ini adalah salah satu pair yang paling sering kasih kejutan di mana kita harus hati-hati dalam ngebeli ataupun ngejual. Meski demikian, pair ini sangat-sangat nggak akan pernah, jarang lah saya bilang melanggar fundamental lah. Kalau fundamentalnya bilang apa, dia sering nurut, dia jarang melanggar. Jadi kalau ada support resisten, dia sering ngikut lah. Kemarin dia jatuh, saya nge-buy ini, terus dia naik lagi nih sekarang. Nah, itu pentingnya dia nggak gitu terlalu agresif kayak GU lah dia modelannya. Dan kalau jam berita fundamentalnya UJ, UJ ini USD Japanese Yen ya, saya singkat aja. Jam-jam fundamentalnya itu dari jam setengah 6.50 sampai jam 12 WIB. Jadi jamnya pagi dia beritanya, dia gerak itu pagi. Nah, ini untuk nilai per poinnya sama kayak tadi. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen aktif dagang di UJ, bagusnya jam berapa sih? Jam 2 siang sampai jam 10 malam. Kenapa? Karena jam-jam dia pagi tadi, itu banyak berita fundamental. Jadi kalau misalnya kita murni pakai technical, disarankan jangan dagang di jam fundamental. Daganglah di jam 14.00 sampai jam 22.00 WIB. Nah, faktor yang mempengaruhi itu agak unik sendiri nih. Yang pertama, tentunya kebijakan bank sentral sendiri mau naikin suku bunga atau nurunin suku bunga, kebijakan moneternya, baik dari Amerika maupun dari Jepang. Kalau Amerika The Fed, kalau Jepang BOJ namanya. Nah, yang kedua, intervensi oleh Menteri Keuangan Jepang sendiri yang kemungkinan bisa menaikkan mata uang Japanese Yen, kayak contohnya waktu tahun 2011 lalu. Yang ketiga ada namanya data-data ekonomi Jepang, apakah manufakturnya bagus, inflasinya bagus nggak, unemployment rate-nya bagus nggak. Nah, itu yang harus kita lihat untuk ekonomi Jepang. Nah, yang keempat adalah, ini adalah salah satu pasangan mata pair yang paling disiplin sama support resisten. Jadi kalau kita bisa baca data-data ekonomi, terus kebijakan suku bunga, dan lain sebagainya, dia sangat nurut kok sama support resisten. Kalau ada support di sini, pullback-nya tinggi. Kalau ada resisten di sini, jatuhnya tinggi. Kayak contohnya, resisten paling kuat yang saya lihat di UJ sekarang itu di 130 sampai 132. Nah, area-area segitu itu resistennya terlalu kuat. Nah, kalau di area bawahnya 125, 126, 127 itu area-area support kuat untuk pair UJ. Nah, ini yang selanjutnya ada namanya USD Swiss franc. Ini jarang diperdagangkan, jarang juga diucapkan sama orang-orang. Kenapa? Dia termasuk salah satu, tapi meskipun demikian, Swiss franc ini adalah salah satu mata uang yang paling stabil. Kenapa paling stabil? Yang pertama, karena dia memiliki kerahasiaan penuh kepada para investornya. Jadi ada namanya kayak misalnya kita nabung di sana, terus kerahasiaannya kita dijaga, nama kita nggak dipublikasikan siapa yang nabung nih. Nah, salah satu, dan ini juga yang menyebabkan dia masuk dalam salah satu aset safe haven, dolar Amerika sama emas. Jadi kalau misalnya ada ketegangan geopolitik atau ada perang, nah Swiss franc ini salah satu mata uang yang bisa menguat. Swiss franc ini memiliki kolerasi yang negatif terhadap pair Euro USD. Maksudnya apa sih kolerasi negatif itu? Oke, contoh sederhananya, kalau misalnya USD-nya menguat, Euro USD menguat nih, secara otomatis USD Swiss franc akan menurun. Intinya kebalikannya. Kalau USD Swiss franc-nya menguat, Euro USD-nya menurun. Itu maksudnya kolerasi yang negatif. Nah, kalau dari karakteristiknya, kalau USD Swiss franc itu sendiri, itu karakteristiknya geraknya nggak gitu cepat dia, termasuk yang lambat juga. Nah, meskipun kayak gitu, SNB itu bank sentralnya di Swiss, itu suka banget melakukan intervensi untuk menekan mata uang Swiss franc. Supaya apa? Supaya dia nggak terlalu menguat sama mata uang yang negara-negara maju lainnya. Nah, ini faktor-faktor yang mempengaruhi, sama kayak yang sebelum-sebelumnya, yang pertama kebijakan bank sentral, terus intervensi bank sentral, data ekonomi, dan yang paling penting yang terakhir adalah ketegangan geopolitik. Kenapa sih Swiss kok ada ketegangan geopolitik? Yang pertama, kalau misal mata uang kayak misalnya terjadi perang nih, ketidakpastian ekonomi dan lain sebagainya,
Swiss adalah salah satu mata uang yang paling diburu setelah dolar. Jadi habis mungkin emas naik ya, dolar naik ya, tapi Swiss juga naik nih. Berbeda sama kayak Euro, GU itu masih tinggalin. GBP, terus kayak pound sterling, terus apa ya, Euro itu pasti tinggalin sama investor kalau misalnya terjadi ketegangan geopolitik. Nah ini mungkin pair yang terakhir itu USD Kanada. Ini termasuk pair yang jarang ditradingkan sih sama beberapa trader. Karena apa? Yang pertama, pair ini susah banget untuk diprediksi dan cepat berubah naik turunnya dan tidak gitu menentu lah. Susah dibaca pakai indikator, berbeda dengan pair-pair yang lain, dan banyak faktor yang bisa mempengaruhinya. Kayak contohnya nih, harga minyak naik, Kanada pasti dolar Kanada menguat dong, berarti USD Kanada ikutan turun. Nah, dan banyak faktor-faktor yang bisa menyebabkan lainnya. Selain itu kayak faktor ekonomi, terus perubahan kebijakan dari bank sentral dan lain-lain. Untuk faktor-faktornya sendiri mirip-mirip yang tadi. Yang pertama kebijakan dari bank sentral sendiri, terus data ekonominya mulai dari unemployment rate, GDP, terus suku bunganya gimana, manufacturing-nya gimana, sama yang keempat ketegangan geopolitik dan harga oil. Kenapa kok harga oil dimasukkan di sini? Karena Kanada adalah salah satu negara penghasil oil terbesar di dunia. Jadi kalau misalnya harga oil naik, dia juga diuntungkan. Jadi mata uangnya bisa menguat karena neraca dagangnya pasti naik dong. Nah, ini adalah rangkuman tips sederhana yang bisa saya berikan buat Bapak Ibu yang benar-benar masih pemula, gimana caranya trading dengan baik dan benar. Yang pertama, kita harus paham karakteristiknya semua pair dulu. Kenapa? Namanya kita juga dagang kan. Di sektor real juga kita harus paham dong barang dagangannya kita kayak gimana, karakternya, lakunya di musim apa, terus jualnya gimana, belinya waktu kapan. Itu kita harus tahu semuanya. Yang kedua, kita harus selalu update membaca berita terkini. Contohnya nih di Bloomberg, Reuters, CNBC, dan portal berita lainnya lah yang Bapak Ibu bisa jumpai. Nah, terus yang ketiga, jangan pernah membuka posisi pair forex lebih dari 2 atau 3 pair. Jadi cukup satu posisi, buka tutup. Satu posisi selesai, ditutup. Satu posisi selesai, ditutup lagi. Tujuannya apa? Supaya menghindari dari panik. Kalau misalnya kita buka 2-3 pair, ya kalau 2-3-nya untung, kalau 2-3-nya sama-sama rugi semua, gimana? Panik gak kita? Nah, kalau kita panik, ujung-ujungnya apa? Pikiran kita nggak bisa tenang, pengen balas dendam. Ujung-ujungnya yang kita lakukan bukannya malah trading dengan trading plan yang benar, malah trading dengan trading plan yang salah dan ugal-ugalan kita dagang. Yang keempat, ambillah keuntungan sesuai dengan trading plan dan jangan serakah. Kalau bilang TP-nya oke, sehari saya incar cuma ya let's say 1%, 2%, ambil segitu. Nggak usah serakah mau 10%, 20%, bahkan ada yang 100-200% sehari pencet. Jadi jangan serakah karena resikonya sesuai dengan keuntungannya juga. Bisnis forex memang bisa memberikan keuntungan yang tidak terbatas, dan bisnis ini juga bisa memberikan kerugian yang sama juga. Nah, yang kelima, mungkin tidak mudah panik ketika floating. Karena apa? Kalau kita disiplin sama trading plan yang tadi yang sudah saya jelaskan, satu posisi buka, satu posisi tutup, kita nggak akan mudah panik. Tapi kok terlalu banyak posisinya, terlalu banyak pairnya kita taruh, ujung-ujungnya apa yang terjadi? Kita malah panik, terus lihat pairnya, aduh nyangkut dua-duanya, tiga-tiganya nyangkut lagi, lebih panik lagi, ujung-ujungnya top up atau enggak, cut loss atau enggak. Karena apa? Instingnya kita sebagai manusia itu nggak akan pernah mau buat cut loss. Percaya nggak percaya? Kita nggak akan mau rugi. Maunya untung aja terus. ABC, pokoknya biru. Asal biru close. Kalau nggak biru nggak mau close dah. Nah, yang keenam, ya kalau tadi kita udah nggak panik, kita nggak akan pernah martingale. Karena kalau kita awal dari sebuah kebangkitan adalah ketika kita ingin bersenam ke market dan melakukan martingale di market. Itu adalah awal dari kebangkitannya kita. Percaya nggak percaya? Karena dari beberapa orang yang saya temui, beberapa orang yang saya lihat tradingnya, semakin dia martingale, semakin dia balas dendam ke market, semakin banyak dia rugi. Yang ketujuh, disiplin untuk tutup posisi setiap hari. Jadi kalau misalnya mau tidur kita, ya udah tidur aja, nggak usah terlalu dipikirin profitnya. Kadang-kadang kita mikirin terus profitnya bisa untung nggak, nggak tidur ujung-ujungnya. Yang ada kita apa? Begadang liatin grafik, terus ini grafiknya mau kemana, ini grafiknya mau naik atau mau turun. Ujung-ujungnya udah kita nggak tidur, liatin grafik terus. Ya kalau kita entry, kadang-kadang kita nggak entry sama sekali, cuma ngapain semalaman liatin grafik doang. Untung nggak? Enggak. Jadi kan ngapain kita liatin grafik terus sampai semalaman kayak gitu. Mendingan tidur aja. Karena kalau tips sukses dari saya, kalau trading, itu pikiran kita harus tenang dulu. Kalau pikirannya kita nggak tenang, ya kita nggak akan bisa sukses dalam trading.
pasti deg-degan terus, apalagi sampai begadang malam-malam. Itu yang bahaya untuk trader. Ujung-ujungnya kita malah pengen balas dendam dan cepat martingale. Nah, yang aku kesembilan, istirahat trading ketika rugi, dan kalau misalnya kita pakai indikator MACD, terus Bollinger Band, Moving Average, akan ada kalanya dia gagal. Karena mau gimana pun, indikator yang kita pakai itu tingkat kesuksesannya cuma 70%. Tingkat kegagalannya 30%. Oleh sebab itu, kalau saya trading sering untung terus, itu pasti saya berhenti dulu itu. Kenapa? Karena saya takut nih, nanti yang 30%-nya bentar lagi mau keluar nih ruginya. Jadi saya tunggu terus, saya lihat dulu. Kalau misalnya udah banyak gagalnya, kita tunggu bentar. Nanti kalau udah kelihatan untungnya, kita masuk lagi. Karena yang namanya indikator ya pasti ada tingkat kegagalannya sendiri. Cuma selama kita tahu kapan dia gagal, terus berapa persen anggaran kita lakukan untuk kalau dia gagal berapa persen, itu tradingnya kita pasti aman-aman aja. Dan yang 10 yang paling penting, luangkan waktu untuk libur trading. Sabtu Minggu adalah waktu yang tepat untuk Bapak Ibu bisa libur trading nih. Kayak contoh sekarang nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu udah clear posisi kemarin, udah tenang nih liburannya, nggak mikirin gold-nya mau naik atau mau turun, nggak mikirin Euro USD-nya naik atau mau turun. Kadang-kadang kalau kita nggak luangkan waktu untuk liburan, kita mikirin terus, ini gold bisa naik nggak ya, ini gold bisa naik nggak ya. Dan nge-sell di bawah, aduh ini bisa turun nggak lagi 18.10 atau malah naik lagi nih jadi 18.90. Ujung-ujungnya kita nggak tenang. Itu pentingnya kita untuk meluangkan waktu untuk liburan trading. Nah, ini adalah quotes terakhir dari saya, dari George Soros. Forex adalah mesin penghasil uang terhebat di dunia. Sampai hari ini belum ada yang pernah menandinginya. Mungkin Bapak Ibu agak sedikit familiar dengan George Soros ini. Nah, mungkin sekian presentasi saya pada malam hari ini. Salam sehat selalu buat kita semua dan happy cuan for today.